Pakai semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala pimpinan Dikasmen PCM Gresik. Pimpinan Dikasmen kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah dari jalan kegelapan menuju terang benderang, yakni adalah Islam, dari jalan Islam. Dan saya guru dari Islam, Ikatan Wali Murid SD Mukres, SD 8. Ikatan Wali Murid SD Mukres. Baiklah, untuk pembukaan, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua IKWA Bu Eka. Selanjutnya Subhanahu wa ta'ala yang sudah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua pada pagi hari ini, sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan virtual parenting education pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Saya ucapkan pertama-tama selamat datang kepada semua peserta virtual parenting education pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Mukres Unit 1, 2, dan 3, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD
SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Dan juga yang saya banggakan, wali murid SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya ditunjuk untuk mewakili wali murid SD Muhammadiyah Kompleks Gresik untuk memberikan sepatah kata. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, saya Eka. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti sedikit penyampaian ilmu mengenai parenting education, ilmu untuk menjadi orang tua. Yang akan dijelaskan adalah bagaimana caranya untuk bersabar, bersyukur, dan bahagia di era pandemi yang saat ini sedang kita jalani. Dan seperti pada di awal tadi sudah saya sampaikan, dibuka di doa menuntut ilmu. Semoga saya juga berharap pada pagi hari ini ilmu yang diserap atau ilmu yang disampaikan nantinya oleh Kak Ria Enes dan juga Susan akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua, khususnya untuk menjadi orang tua. Mungkin sekian itu saja dari saya, pembukaan yang tidak cukup lama, dan saya berharap acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Acara selanjutnya, tampilan menyanyi dari siswa kelas 1 SD Mugres di bawah bimbingan Bu Iif.
sekolah liya. Kan apa? Wah, Buru rajin sekali ya anak-anak. Kelas 1 Iya, pinter-pinter lagi. iya hebat. Rumah sakit satu ini kok kakak Sudah pernah sakit kemarin. Iya. itu tapi sudah Wamina. diri hebat sekali ya Burus. Iya, depan aku lagi balik pakai orang itu. Masih belum pernah Aku bisa di sekolahan karena Burus Pembelajaran online. anak-anak kelihatan akrab ya walaupun Iya. jarang bertemu juga. Masih belum pernah Sekarang ada sambutan kepala sekolahnya yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Purwata kepadanya sekolah yang akan disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bertemu meskipun secara virtual dalam acara Parenting Education yang insyaallah akan dihadiri secara live oleh Kak Arya Enes dan Susan. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa membawa kita semuanya memperoleh ilmu yang berguna untuk mendidik putra-putri kita bersama-sama. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang saya banggakan, saya mewakili Kepala SD Muhammadiyah Kompleks Gresik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku sekalian yang telah menghadiri acara parenting hari ini. Mudah-mudahan di suasana pandemi ini kita tetap bersama-sama bergembira bersama Kak Arya Enes dan juga seluruh wali murid bisa merefresh kondisi masing-masing setelah begitu lelahnya, begitu capeknya mendampingi putra-putri terbaiknya selama pembelajaran di masa pandemi ini. Maksud dan tujuan acara pada pagi hari ini adalah kita ingin menggali ilmu. Bagaimana di suasana pandemi ini kita bisa berbagi ilmu, pola pengasuhan anak, dan juga akan berusaha sebaik-baiknya untuk melayani pendidikan yang ada di SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Di SD Mugres ini tentunya semuanya ingin anak-anak menunjukkan minat dan bakatnya yang akan dieksplorasi oleh sekolah. Untuk itu barangkali Bapak Ibu punya putra-putri yang berbakat di bidang-bidang lain yang belum tergali potensinya, silakan segera bersinergi berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru SD Mugres. Tentunya harapan besar dari sekolah bahwa pola pengasuhan anak yang baik itu, karena ini di masa usia dini, usia SD, kita ingin sekali menghadirkan sebuah paradigma baru bahwa pembelajaran akhlak atau adab itu yang diutamakan di SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu semua bisa membekali anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Tentunya juga tidak mengesampingkan ilmu pengetahuan yang harus ditanamkan kepada putra-putri kita semua. Bapak Ibu yang kami banggakan serta anak-anakku yang saya cintai, bahwa di SD Muhammadiyah Kompleks Gresik ini
Sampai saat ini jumlah total muridnya adalah sekitar 800 siswa. Itu yang ada di kampus A dan kampus B. Harapan besar dan menjadi cita-cita besar sekolah, jumlah siswa terus akan bertambah seiring dengan waktu yang akan datang. Karena kita ingin sekali menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang mempunyai jumlah murid yang banyak. Oleh karena itu, Sekolah SD Muhammadiyah Kompleks Gresik ini juga melayani bagi Bapak Ibu yang sekiranya mempunyai anak didik yang berprestasi non-akademik atau bidang apapun, silakan menghubungi sekolah atau melalui Bapak Ibu Guru SD Mugres. Sehingga anak putra-putri dari Bapak Ibu semua bisa terlayani dan bisa tereksplorasi minat dan bakatnya masing-masing. Akademik maupun non-akademik, dua-duanya sama pentingnya. Karena ini menjadi penopang hidup di masa yang akan datang. Keterampilan individu, life skill-nya, soft skill-nya akan menjadi bekal kelak di masa yang akan datang. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan juga tak lupa apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Komite Sekolah SD Mugres dan Ikatan Wali Murid SD Mugres yang sudah bersinergi dengan Bapak Ibu Guru untuk terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Dari kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara parenting education saat ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau. Acara selanjutnya tampilan drama pendek oleh siswa-siswi oleh Muhammadiyah Kompleks Gresik dengan judul Rindu Gresik di bawah bimbingan Bu Rinda dan Bu Alda. Selamat menyaksikan. Rinda dan Bu Alda. Ma, kapan ya libur lama? 1 tahun gitu, pasti enak. Ya nggak ada kak, masa libur 1 tahun? Iya nih kakak, aneh-aneh saja. Kan capek Ma, sekolah terus, pulang sore. Sabar ya kak, kan sekolah itu buat bekal kakak nanti kalau udah gede. Semangat ya kakak. Iya Ma. Ayo besok ada PR nggak? Nggak ada kayaknya. Ya udah, kemarin ya. Iya, tapi jangan pulang sore-sore lo ya. Oke, siap. Adik mau ikut. Ini lo belum selesai, dikerjain dulu toh. Iya. Nggak sakit dulu. Untuk menekan penyebaran corona dari Ma, kapan ya libur lama? 1 tahun gitu, pasti enak. Ya nggak ada kak, masa libur 1 tahun? Iya nih kakak, aneh-aneh saja. Kan capek Ma, sekolah terus, pulang sore. Kan sekolah itu buat bekal kakak nanti kalau udah gede.
lama? 1 tahun gitu. Pasti enak. Ya nggak ada kak, masa libur 1 tahun? Iya nih kakak, aneh-aneh saja. Kan capek mas, sekolah terus, pulang sore. Sabar ya kak, kan sekolah itu buat bekal kakak nanti kalau udah gede. Semangat ya kakak. Iya mah. Ayo besok ada PR nggak? Nggak ada kayaknya. Ya udah, kemarin ya. Iya, tapi jangan pulang sore-sore lo ya. Oke siap. Adik mau ikut. Ini lo belum selesai, dikerjain dulu toh. Iya. Merasa dulu. Untuk menekan penyebaran corona, sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Kakak, ada Yaitu berita Presiden Joko belajar Widodo dari rumah. menetapkan Iya, belajar dari rumah. COVID. Ya Nana, ada apa ini kok ramai sekali? Ini mah, tadi kakak lihat di TV. Ada berita besok sekolah libur. Pasti lama. Jangan senang dulu, kita sekarang sedang berada dalam masa pandemi. Justru kita harus bersama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tapi mah, kan enak sekolahnya libur. Di rumah, bermain, dan tidak sekolah. Adek, ini bukan libur, tapi belajar di rumah. Jadi harus tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Iya, Ma. Ayo, Mama sudah siapin makan siang di meja. Ayo makan siang dulu sana. Iya, Ma. kirain kenapa? Ternyata udah capek ya sekolah di rumah. Kan capek, Mam. Iya, Mak. Ada juga bosan di rumah terus-terusan. Ketemu kakak terus, nugas terus. Bosan aku. Kakak, adik, kalau kalian mau cepat-cepat masuk sekolah, kalian harus patuhi protokol kesehatan juga. Iya, Mak. Adik selalu memakai masker saat di luar rumah. Rajin cuci tangan. Adik takut nanti kalau terkena corona. Iya, adik pintar sekali. Kan capek sekali, Mak. Kakak, coba bayangkan teman-teman yang di daerahnya masih sulit mengakses internet, yang tidak memiliki handphone untuk belajar daring. Kakak harus bersyukur masih bisa belajar walaupun dari rumah. Terus semangat ya, Kakak. Iya, Ma. Berarti kakak harus bersyukur dan bersabar ya, Ma. Iya, Kakak. Mama akan selalu mendampingi kalian saat pembelajaran daring. Tetap semangat ya anak-anakku, karena Mama juga terus bersemangat mendampingi kalian.
Cobaan ini bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk banyak orang. Banyak orang juga harus bersyukur, bersabar di masa pandemi ini. Iya, ya, Ma. Di masa pandemi wabah corona ini, ayo kita jaga diri, sekeluarga jangan pergi-pergi. Jaga imunitas kita demi tubuh bugar sehat. Pakai maskerlah selalu, cuci tangan di setiap waktu. Ayo kita bermunajat agar corona segera sirna. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan seluruh alam. Ya Allah, sempatkanlah kami menyambut Ramadan. Ya Allah, berikanlah ampunan dan rahmat-Mu. Wah, Bu Rus, anak-anak hebat sekali ya. Iya, Bu Ada. Iya, Bu Ada. Terus anak kali ya, Nah, kira-kira bisa berakting di depan kamera. Percaya hadirnya sungguh. Nah, kira-kira di sini sobat sama-sama sudah sudah merindukan berjalan sekolah. progres. Jadi ada yang sudah Sungguh merindukan hebat. Oke? Ada Sebenarnya Kak Ria hebat yang sudah ikut gabung dengan kita langsung masuk ke acara dan ini kita yang bisa akan langsung dipandu masuk ke oleh acara inti yang akan dipandu langsung oleh Kak Meita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sobat Mugres dan Ayah Bunda. Kali ini dengan Sobat Mugres yang dan ditunggu-tunggu datang. Kira siapa ya? Kenapa ya anak-anak SD Mugres tadi menyanyikan lagu cita-cita? Sobat Mugres Dulu ketika Bu Meta dulu ketika Bu nyanyikan siapa ya? lagu Nah, betul sekali. Oleh Kak Ria dan Susan. ya Kali Bu Meta dan Ayah Bunda bisa bertemu dengan Ria betul dan sekali oleh yuk teman-teman kita ya Kak Ria dan Susan. dan Susan. Assalamualaikum Kak Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bisa didengar suara saya? Iya, kedengeran Kak Bisa Ria? didengar? Alhamdulillah jelas. Itulah. Bagaimana kabarnya Kak Ria dan Susan? Alhamdulillah
Lila. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Kak Ria dan Kak Ria dan kedengeran Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah jelas. Lila. Jelas. Jelas ya. Bagaimana Kak Ria? Ini lagi hujan nih di Jakarta. Agak-agak suaranya agak suara hujan. Ini ada Susan ya. Susan Sini. Assalamualaikum. Bagaimana ya? Kak Ria jelas? Jelas. Bagaimana? Senang sekali bisa ketemu ya semua sama teman-teman. Iya. Aduh. Suaranya. Iya. Nama Bisa didengar? Bisa didengar dengan baik nggak suara saya? Saya tidak bisa mendengar dengan baik suara Bunda. Iya. Kak Ria kurang bisa mendengar. Ya, sudah Kak Ria? Sudah Kak Ria? Ya, halo Teh. Sudah ya? Oke, baik. Berarti mungkin kalau komunikasi kurang jelas ya. Kalau saya ngomong sendiri bisa didengar dengan baik ya? Ya, Bisa? Alhamdulillah sudah terdengar. Bisa, alhamdulillah. Sudah Kak Ria? Ya, dan Susan, Umeta akan memperkenalkan Kak Ria dan Susan kepada Sobat Mugres. Karena kemungkinan yang lebih Umet perkenal Susan kepada Sobat Mugres. Karena ya Kak Ria, Umeta perkenalkan. Ria Susan, Umet perkenal Susan kepada Sobat lebih Susan, tak kakak Grace karena adalah ayah Sobat boleh Mugres lahir di kota Malang ya. Dekat dengan Gresik ya. Lalu Kak mulai karirnya sebagai penyiar hingga SMA di TVRI. Lalu Sobat Kak Mugres Ria mulai karirnya sebagai penyiar radio 12 album dan tahun 2005. 2005 Saat ini ya Kak Ria. dan saat ini ya Kak Ria ada lagu baru nih. Ya. Lagu barunya Iya. yaitu Betul ya Kak Ria ya. Betul ya Susan ya. Iya. Benar. Nanti Sobat Mugres boleh menonton atau boleh menonton atau bisa menonton di YouTube HP Kids lagu Mugres nonton di Anak Indonesia. Jangan lupa nonton dan YouTube like ya Sobat Mugres. nonton HP Kids Mugres Kids. Kak Ria juga menjadi host TV swasta nasional dalam berbagai acara anak-anak dan mendirikan Sanggar dan Paut Dunia Susan sejak tahun 1996 hingga sekarang. Dalam berbagai juga menjadi narasumber pada acara-acara parenting seperti ini, Sobat Mugres. Menjadi film pendidikan dan lain-lain hingga sekarang. Nah,
dan lain-lain hingga sekarang. Nah, mendapatkan penghargaan Golden Award Sobat yaitu Mugres, album punya lagu yang dinyanyikan teman-teman kita tadi ternyata mendapatkan nilai dan dan tidak teman-teman tahu tidak dilahirkan teman-teman, Susan ini dilahirkan tahun berapa? Ayo, Susan, abad berapa? 1991 ketika Bu Meta SD tahun berapa ya? Tahun 1990 ya? Coba dihitung sendiri. Apa ya Susan ya? Tapi Ya Susan ya. masih imut-imut terus ya Kak ya. Nah, tapi 30-an ya, 30 tahunan ya. kan masih imut terus ya Kak Ria. Bu Meta yang dulu tahun segitu Iya. masih kecil, sekarang Bu Meta sudah punya Iya, padahal Bu Meta yang dulu tahunnya masih imut-imut aja, Susan. Namanya juga rahasia, yang nggak dikasih tahu lah. Iya, dan selalu bahagia ya, Susan. Iya dong, harus. Iya. Baik. Susan, Bu Meta boleh tanya tidak? Iya, tapi jangan tanya soal-soal yang sulit ya Bu Meta. Ini kan hari Sabtu, masa mau ngasih tugas? Hanya biasa ya Bu Meta. Susan, Susan, kalau masa pandemi ini sekolahnya gimana, Susan? Sekolahnya ya darling. Apa sekolahnya? Darling. Oh, darling. Dong, sama Sobat Mugres. Iya, kalau sekolah daring, kira-kira Kak Ria sebagai orang tuanya dan Susan sendiri harus bersabar nggak ya? Aku lebih sabar daripada Kak Ria. Aduh, iya. Yang aku Lebih sabar. Iya. Hebat. Iya. Soalnya kan Susan yang sekolah, kan Kak Ria nggak sekolah, cuma mendampingi. Iya, Kak Ria juga Iya. harus sabar. Soalnya kan Betul Bu Meta, sekali. anaknya Susan yang sekolah lebih sabar, hebat. Kak Ria dan Susan, kali ini di parenting pendidikan atau parenting education, kita membahas dengan tema sabar, syukur, bahagia di tengah pandemi. Begitu. Nah, sekarang Ayah Bunda dan Sobat Mugres tentu kepingin tahu, menurut Kak Ria dan Susan, sabar, syukur, bahagia di tengah pandemi itu bagaimana ya? Iya. Silakan. Terima kasih Bu Meta. Terima kasih Ibu Meta. Kayak itu ya, kayak temennya Dora. Emang temennya Dora siapa? Aku Meta. Aku Meta. Aku Meta. Oh, itu Peta, bukan Meta. Itu Iya. Kita kasih salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aduh, senang sekali. Walaupun saya tidak mendengar suaranya semuanya, tapi pasti semuanya menjawab ya. Karena salam itu adalah sapa, doa, dan juga semangat. Iya, padahal kita ngomongnya lembut. Walaupun kita ngomongnya lembut, gak harus yang Assalamualaikum. Tapi di situ terkandung doa, sapa, dan juga semangat, keselamatan pastinya. Iya ya, doa keselamatan. Kalau kita awali dengan salam, insya Allah sepanjang hari kita selamat. Walaupun cuman di rumah atau pertemuan virtual seperti ini ya. Oh ya adik-adik, adik-adik SD Muhammadiyah Gresik atau Mugres. Oh gitu. Susan pernah ke Gresik enggak? Dulu sering aku. Dulu sering Susan ke Gresik. Ngapain sih di sana? Ya, kalau aku di sana ketemu Tak Abdi. Oh, ketemu
ketemu Pak Abi. Apa makan itu? Apa itu namanya? Apa khasnya dari Gresik? Bandeng Oh, bandeng, iya. sama nasi kerawu. Oh, nasi kerawu. Wah, seneng. Iya, kalau ke Gresik itu, Kak Ria itu ingat banget selalu apa namanya? Aku udah ke Gresik, aku belum gitu sama teman gitu ya. Aku udah makan bandengnya, lah aku belum gitu. Iya kan karya dulu itu sampai ada parebasan. Parebasan, Iya, Gresik Surabaya. artinya? Salah Gresik, aja Gresula. Oh iya, wah seneng banget. Ini mungkin ada juga yang namanya di Surabaya ya. Tapi sekolahnya di SD Muhammadiyah Gresik, bisa jadi pilih sekolah yang bagus, yang pengen anaknya tumbuh jadi anak yang soleh, soleha, iman, takwa, dan ilmunya juga, karakternya bagus, mulia. Itu kan cita-cita orang tua. Iya, kayak karya menyekolahkan aku. Sampai sekarang. Adik-adik dan ibu-ibu, ayah bunda, dari tahun 91, ya kan? Tadi udah disebutkan Bu kita, sampai sekarang Susan masih sekolah. Ayo, kalau bunda sama ayah udah lulus S1, ya udah berhenti sekolahnya. Atau ada sebagian yang S2. Ada yang lanjut lagi sampai S3. Lama-lama esteller loh. Bukan dong. Nah, Susan sampai sekarang juga sekolah. Iya, aku tuh tidak berhenti. Tidak berhenti. Aduh, kalau kali ini kita bertemu dengan teman-teman dan ayah bunda dari SD Kompleks Mugres ya, Muhammadiyah Gresik. Nah, kita seneng karena pertemuan seperti ini jarang, ya kan? Dulu kalau sebelum pandemi kita bisa ketemu langsung, nyanyi bareng. Iya, kalau sekarang di ruang masing-masing, tapi tetap tampil layak, tetap tampil cantik, ganteng. Ya kan? Itu seperti Akila, ya kan? Kemudian ada Azakra, ada siapa lagi banyak. Iya, Kak. Susan bisa lihat nggak teman-teman di situ siapa aja? Aku lihat, aku ingin bersalaman tapi gak iso. Oh, coba aja. Ayo salaman. Ayo salaman. Ayo salaman ke Susan. Tos. Lagi tos juga. Nah, alhamdulillah, ayah bunda dan adik-adik semuanya, ini kita masih bisa ketawa, menyanyi, dan juga gembira. Itu adalah satu karunia. Karena bisa jadi orang tua kita, karya, siapa saja, pernah mengalami rasanya nggak enak, bosan, malas, gak ada gairah, bisa jadi tanpa alasan. Ada bisa jadi kayak gitu. Kok bisa karya? Namanya juga manusia itu kan bukan hanya fisik ini aja, ya kan? Manusia itu juga ada. Loh, kalau aku Susan juga punya jiwa. Susan punya jiwa nggak ya? Bu, Pak, Susan punya jiwa nggak ya? Punya dong. Iya, tapi jiwaku itu kalau ini fisiknya Susan nih, raganya Susan. Semua juga udah tahu Susannya begini. iya, rambutnya berantakan. Mana sih jilbabmu? Tadi tak golek masih dijemur. Masih dijemur kan di Jakarta. Jilbabnya dijemur, jemur sari. Bukan. Oh, bukan. Di mana? Di memean karya. Oh, di memean. Iya, jemuran. Nah, ini tadi kan Karya bilang ini fisik kita. Ini fisik kita ya, seperti adik-adik semuanya juga, yang cantik, yang ganteng. Ada Nadine juga, ada Shiva, ada Shirley. Nah, itu fisik kalian itu kelihatan.
orang bisa ngelihat. Iya, kecuali yang emang bisa lihat. Bisa lihat, bisa rasa, ada fisiknya secara fisik. Tapi yang namanya jiwa itu kan ada di dalam ya Bunda, Ayah. Itu kan kita tidak tahu. Bahkan kita sendiri pun tidak bisa merasai jiwa. Maksudnya tidak bisa memegang gitu ya. Tapi kita bisa rasakan. Jiwa itu soal rasa. Kadang-kadang bosan, kadang-kadang pengen marah, sebel, kadang-kadang seneng. Oh iya, senengnya lebih sering enggak. Oke, itu jiwa ya, itu hidup dan harus hidup. Kalau tidak hidup, Tak ada semangat, gak ada motivasi. nggak ada motivasi, apalagi menginspirasi, ya kan? Kalau motivasinya ada, nggak bisa menginspirasi anak-anak, anak kita yang lagi belajar, tidak seperti biasanya yang bersekolah bertemu teman-teman. Saiki gak ketemu soto-soto. Ya ketemu, cuman ketemunya virtual. Gak iso guyon jungkrak-jungkrakan. Waduh, masa kalau adik-adik kalau bercanda pakai jungkrak-jungkrakan? Jungkit-jungkitan. Jungkit-jungkitan. Bercandanya kayak apa sih? TikTokan. Ulo, TikTokan segala. Enggak lah, itu enggak harus ya. Ya main-main boleh lah, tapi jangan sampai terus-terusan, apalagi kecanduan TikTok. Wah, baterainya cepet habis, kuotanya cepet habis. Iya, akhirnya Mama jadi nangis. Mau jadi nangis, aduh beli lagi gitu. Ya, kembali lagi bahwa ternyata jiwa kita ini hidup dan harus dihidupkan. Kalau tidak dihidupkan, kita jadi apa ya? Ya jadi sakit, Kak Ria. Oh iya, jadi berpengaruh pada fisik. Jadi kalau jiwanya itu sakit, bawaannya sedih, takut yang berlebihan gara-gara pandemi, kemudian juga marah gara-gara anak-anak di rumah nggak nurut atau berantakan lah, apalah, anaknya tidak sesuai yang diharapkan lah, suami istri di rumah semuanya lebih banyak di rumah, banyak ketemu, akhirnya ketemu lagi. Terus akhirnya semuanya jadi terluapkan di rumah, dalam keluarga, marahnya, keselnya, capeknya, ya kan? Selama ini kalau mungkin sama teman kantor, atau mungkin juga di luar, itu tidak begitu, tidak begitu terdengar atau terasa, tapi begitu di rumah terus, bersama-sama terus, akhirnya ya masalahnya di rumah aja. Kalau dulu ada masalah di kantor, balik ke rumah seneng, atau masalah di rumah ke kantor jadi terhibur, ada teman, atau mungkin kejadian atau tantangan di kantor. Tapi sekarang begitu di rumah, semuanya ngumpul. Masalah kantor di rumah, masalah rumah ya di rumah. Tetangga juga, mertua. Oh, lo, kamu kok ngerti sih? Alah, Kak Ria, kayak aku itu baru tahu aja. Ada juga masalah mertua, ada juga masalah keuangan juga, tidak seperti dulu, macem-macem. Tapi ayah bunda, justru dengan masalah-masalah itu yang membuat kita menjadi hidup, bukannya terpuruk. Justru masalah itu membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk mengatasinya, melewatinya. Dan kalau sudah berhasil, lega nggak? Aduh, lega. Aku es nari. Mari apa? Aku cetas itu lega. Tuh kan, jadi lega kan? Kalau sudah tuntas, sudah dikeluarin, sudah beres, jadi lega. Kayak gitu, masalah kehidupan sehari-hari itu kayak gitu. Kayak kita harus melewati pagi, di mana pagi itu harus bangun, ke kamar mandi, pastikan, kebelet pastikan. Itu kan alami ya, itu kan panggilan alami ayah bunda. Sama masalah kita, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, mau dari anak kita, suami kita, atau istri kita, mertua kita, tetangga kita, atau juga masalah benda-benda yang berantakan lah, yang mungkin rusak lah, atau mungkin harus diperbaiki dan lain sebagainya. Itu yang membuat jiwa ini hidup, bersemangat,
harus dihadapi sampai bisa diatasi dengan baik. Iya, sampai win-win solution. Apa itu win-win solution? Solusi yang sama-sama enak. Solusi yang sama-sama enak. Kadang-kadang itu kita hanya harus mengatakan dengan enak, dengan nyantai, dengan cara seperti orang lain, bagaimana cara komunikasi sama orang lain yang bisa. Sepertinya kalau aku ngomong sekarang itu tidak tepat karena dia baru pulang dari kerja, pasti capek, pasti pengen bersih-bersih badan kan dari luar misalnya ya. Jadi kalau gitu nanti aja deh gitu. Oh, kalau gitu ngobrolnya itu pas lagi makan aja deh. Bisa juga pas di meja makan, bisa juga cari waktu. Jadi sebetulnya komunikasi itu hanya membangun jembatan supaya nyambung, ya kan Ayah Bunda? Jadi kalau misalnya komunikasinya itu nyambung, baru kemudian kita masuk ke intinya. Inti acaranya apa yang mau diomongkan. Kita mau cerita dulu deh. Mau dengar nggak ceritanya? Coba Kak Arya pengen tahu dulu. 10 jari diangkat semuanya. 10 jari. Halo, 10 jari diangkat semuanya. Teman-teman. Dibalik. Ada yang pakai cincin? Gaya banget ya. Kak Arya kaya pakai cincin segala. Loh, iya dong. Karena kan mau ketemu teman-teman Ayah Bunda dari Mugres, Muhammadiyah Gresik. Nah, kalau Kak Arya mau ketemu, bukan hanya ketemu langsung yang harus tampil gaya, tapi juga walaupun virtual harus gaya. Karena cincin ini menyemangati Kak Ria, gelang ini menyemangati Kak Ria. Lah aku? Iya, apalagi Susan, gitu ya. Ayah Bunda, coba cari apa yang buat kita semangat. Nah, pakai. Oke. Tadi Kak Ria bilang jari-jari diangkat semuanya. Nah, apakah jari ini bisa menghitung? Kita lihat ya. Ceritanya tentang siapa Kak Arya? Ceritanya ada seorang lelaki, dia itu petani ya, petani desa. Namanya itu Pak Rido. Pak Rido itu seorang petani yang sederhana. Dia hidup dengan keluarganya, ya. Ada istri dan ada anak. Terus? Nah, Pak Tani ini punya satu kuda yang membantu untuk beliau bercocok tanam, ke kebun, ke sawah. Iya, jadi memang kerjaannya itu di lapangan. Jadi butuh kuda. Bukan mobil Kak Arya. Kalau mobil itu untuk di kota. Kayak ayah, papa, bapak, abi. Itu pasti kalau di kota, di Gresik. Kendaraannya apa adik-adik? Mobil. Terus? Motor. Bisa nggak kuda? Mungkin ada juga ya sebagian ya yang masih pakai kuda. Nah, Pak Rido ini punya satu-satunya kuda yang dia sayangi karena ibaratnya itu kan kendaraan. Iya ya. Ibaratnya kaki ya. Kalau tidak ada kuda nggak bisa kerja. Nah, hari itu Pak Rido kehilangan kudanya. Loh, kemana Kak Arya? Nggak tahu. Namanya kuda, lepas dari kandangnya, dia pergi dan tidak kembali. Oh, kasihan, Rek. Tuku mana Kak Arya? Tuku mana opo? Gak duwe-duwe mana, San? Kayak tuku pandemi ini kok. Loh, piro sih regane? Berapa ya harga kuda ya? Mahal ya, Bunda ya? Mahal. Nggak ada uang untuk beli. Loh, lah terus ya Kak Arya? Nah, maka itu. Jadi kudanya hilang, tetangga-tetangga pada denger. Mereka semuanya itu merasa, loh kok bisa hilang? Gitu. Akhirnya datang ke rumah Pak Rido dan mengatakan, aduh kasihan Pak Rido, kok sampai hilang sih? Aduh, namanya juga musibah ya Pak Rido ya. Kuda hilang, jadi nggak bisa kerja dengan leluasa seperti biasanya. Terus Pak Rido bilang apa? Pak Rido bilang, nggak tahulah Bu, ini musibah atau karunia saya nggak tahu. Loh, kok
udah hilang kok masuk karunia. Itulah Pak Rido. Pak Rido bilang nggak tahu ini musibah atau karunia, saya nggak ngerti. Duh, gimana sih Pak Rido? Kalau ada barang hilang, apalagi kuda, satu-satunya kuda yang bagus loh, kudanya Pak Rido itu hilang kok bisa apa karunia itu loh. Ya jelas musibah toh ini, Pak, kata tetangga-tetangganya gitu. Ya enggak tahu lah, terserah Ibu mau bilang ini musibah atau ini karunia, ya biarlah namanya juga kuda hilang wis. Jarno ae wis Bu, kata Pak Rido gitu. Loh, Pak Rido itu. Nah, terus selang seminggu kemudian, adik-adik, ayah bunda, ternyata kuda itu balik dengan membawa satu kuda liar yang besar, yang hitam, yang gagah, dan bahkan lebih gagah dari kuda Pak Tani tadi. Wah, seneng tetangga-tetangga pada lihat. Loh, Pak Rido beli kuda lagi ya? Mbak Bu, ini cuman datang sendiri. Wah, ini kuda saya ini pulang dengan sendirinya membawa kuda ini, kuda liar ini. Loh, enaknya Pak. Aduh, aku ya seneng relek kudaku hilang terus balik gawa konco ya, aku ya tambah seneng Pak. Walah endele itu. Iya, semuanya pada mengatakan, ih senengnya Pak Rido. Aduh, karunia banget ya Pak Rido. Lagi Pak Rido komentari apa Kak Ria? Komentarnya, saya nggak tahu ini apa, ini karunia atau ini musibah, nggak ngerti saya. Ada kuda datang tiba-tiba, ini gimana? Loh, Pak Rido ini, ya itu ya karunia Kak. Nggak tahulah apapun istilahnya, mau karunia, mau musibah, wes tak tampani ae. Kata Pak Rido begitu. Jadi Pak Rido merasa ya biasa-biasa aja, mau kuda hilang lalu biasa aja. Sekarang kudanya balik dengan membawa kuda liar yang lebih besar, kata Pak Tani biasa-biasa aja, kata Pak Rido itu. Ya ampun. Nah terus singkat cerita, anaknya Pak Tani, anaknya Pak Rido itu pergi dengan kuda liarnya yang baru itu. Loh, latihan untuk menemukan ikatan. Namanya kan kuda baru, belum kenal gitu kan. Jadi harus dikendalikan. Dibawalah pergi hari itu anak Pak Rido pergi dengan membawa kuda liar, ya, kuda yang nemu itu loh. Nah, dia pergi. Namanya kuda liar, adik-adik. Masya Allah. Kenapa Kak Ria? Tiba-tiba dia dalam perjalanannya menempuh atau mengendalikan kuda liarnya itu, ternyata terjatuh, terpelanting. Karena kuda liarnya belum bisa dikendalikan dengan baik. Kudanya marah. Aduh, kudanya. Gitu. Coba kalian tirukan suara kuda, tapi suaranya nggak usah dikeluarin ya Bunda, hostnya, suara anak-anak nggak usah dikeluarin. Coba keluarkan suara kalian, suara kuda yang liar bagaimana? Gitu kan? Aku gak bisa Kak Ria. Gimana? Iya. Ya udah. Atau suara kaki kuda. Gimana suara kaki kuda kalau lari? Gimana suara kaki kuda? Gitu kan? Jadi ingat. Biasanya kalau di pasar malam ada kuda, naik kuda mah. Gitu kan? Nah. Lalu anak Pak Tani, anak Pak Rido pulang ke rumah dalam keadaan kakinya patah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, kasihan adik-adik, kasihan ya Bunda ya. Jadi Pak Tani melihat anaknya kakinya patah, tidak bisa lagi seperti dulu, dan Pak Tani mengobatkannya ke Sangkal Putung, ya, ke Sangkal Putung. Terus dia apa Kak Ria? Nah, wis pokoknya dia apa non dikasih minyak lah, apa pokoknya kalau yang pernah ke Sangkal Putung pasti tahu ya. Diobatin lah. Tapi ya begitu, namanya kakinya patah, nggak bisa seperti sedia kala. Tetangganya datang lagi Kak Ria. Betul. Tetangganya ngomong apa? Aduh, Tak Tani, Tak Rido, aku ikut
Yatin ya, kasihan ya anaknya ya. Gimana itu ya? Semoga aja segera pulih ya, Kak Tania. Yang sabar dengan musibah ini. Saya ndak tahu ini musibah atau karunia. Pak Rida selalu bilang gitu. Biarlah Bu. Kalau memang ini harus menjadi suratan takdir anak saya, ya sudah. Loh, Kak Tani, Kak Rida, sampean itu ya apa? Musibah loh ini. Sampai anak sampean itu gak iso melaku kayak aku, kayak Susan. Oh iya, gak bisa melaku. Nah, Pak Tani bilang, Pak Rida bilang apa? Nggak tahu saya ini karunia atau musibah. Sama, Kak Ria juga. Aku gak iso melaku. Susan gak iso melaku ini karunia atau musibah? Ayo, dipikir. Nah, kemudian akhirnya waktu berlalu dan 1 bulan kemudian ada bala tentara raja yang datang ke situ, ke desa tersebut untuk mengumumkan perhatian untuk anak muda di sini yang berbadan sehat dan kuat harus mengikuti perang karena kerajaan diserang oleh musuh. Kita harus pertahankan kerajaan ini. Kita tidak mau kerajaan ini direbut oleh kerajaan lain. Anak muda di seluruh desa ini harap segera maju ke medan perang yang sehat, yang memenuhi syarat. Lalu semua pemuda yang ada di desa itu maju. Nah, ayo yang badannya sehat, yang usianya cukup, maju untuk berperang. Banyak sekali orang tua yang menangisi anaknya. Anakku, bagaimana aku harus melepaskanmu dalam peperangan? Apakah nanti kamu selamat atau tidak? Sudah Bu, izinkan aku untuk berperang. Aku akan melawan penjajah itu dan aku akan pertahankan kerajaan kita ini. Anakku, Ibu tidak rela melepaskanmu. Izinkan Bu, mumpung aku wani, mumpung aku punya nyali. Oh, baiklah anakku. Aku tidak tahu. Kayak begitu. Suasana haru yang luar biasa dari para orang tua yang melepaskan anak mudanya yang sehat, yang berbadan kuat untuk pergi berperang. Semuanya menangis. Iya, kalau anaknya balik. Kalau anaknya gak balik, ya gugur. Itu syahid. Mati syahid, ya kan? Gugur di medan perang. Nah, Pak Rido gimana? Kira-kira anaknya dikirim nggak untuk berperang? Anak Pak Rido yang kakinya patah itu kira-kira memenuhi syarat nggak untuk berperang? Enggak kan? Nah, akhirnya Pak Rido ya tidak melepaskan anaknya, walaupun anaknya misalnya kepengen perang, ikut membela negara atau kerajaannya, tapi kan nggak memenuhi syarat, orang pincang gimana bisa perang? Lah iya. Kemudian para tetangga mengerti dan berkata kepada Pak Rido, "Walah Pak Rido cek enake Pak, sampean iku anake sampean gak melok perang." Iya. Cek enake Pak. Lah ya apa ya wong kakine pincang. Dadi sampean gak kelangan anak ya Pak ya. Wi enake rek kumpul terus ambek anake. Aku iki ya apa kepikiran ya lek anakku selamat, nek gak selamat ya apa aku gak ketemu maneh. Kayak gitu, seperti itu adik-adik. Jadi para tetangga ngerti sekarang apa artinya musibah, apa artinya karunia yang Pak Rido tidak pernah mempermasalahkan. Wow, betul. Bukankah Pak Rido sering bilang, saya tidak tahu ini karunia atau ini musibah. Emang kita tidak tahu. Kira-kira pandemi ini musibah atau karunia? Seperti itu. Kalau kita jadi Pak Rido gimana Bunda? Gimana Ayah? Gimana dong? Kita bisa bilang apa nih? Ini karunia atau musibah? Dua-duanya sama. Bagi mereka yang ridho. Oh.
bagi mereka yang ridho sama aja. Loh, kalau sampai kena sakit Kak Ria? Kalau misalnya sampai sakit, nah itu pasti semuanya karena Allah. Oh, Tidak ada kejadian apapun yang tidak seizinnya atau tidak sesuai kehendaknya. Semua adalah seizin Allah. oh, Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau bangkrut misalnya, atau mau PHK, mau tanggung jawab baru, jabatan baru, atau dapat rezeki nomplok. dapat rezeki nomplok di masa pandemi, semua seizinnya. Bahkan daun jatuh, sehelai daun jatuh, itu pun seizin Allah. Nah, berarti tidak ada yang tidak baik di mata Allah. Bukankah Allah ciptakan surga dan neraka? Oh iya ya. Nah, apakah Allah menciptakan yang jelek? Bahwa neraka itu jelek bagi Allah? Kalau jelek, tidak Allah ciptakan. Jadi memang Allah ciptakan malaikat, iblis, Allah ciptakan surga, neraka. Semuanya baik di sisi Allah. Iya ya. Iya, semua baik di sisi Allah. Jadi neraka untuk siapa, surga untuk siapa, kemudian apa namanya, penyakit untuk siapa, rezeki untuk siapa. Tapi di balik itu semuanya adalah hikmah yang bisa kita dapatkan dan yang membuat kita semakin dekat sama Allah, bertawakal kepada Allah. Bukan sebaliknya, bukan protes, masa Allah diprotes. Ya Allah, kenapa sih saya kok gini? Masa gitu. Karya, aku punya cerita. Ih, Susan punya cerita. Apa ceritanya? Ceritanya itu ada itu apa namanya? Ada hujan uang. Oh, hujan uang. Di mana? Di suatu tempat ada hujan uang. Wih, ada hujan uang. Mau berebut? Oh, langsung. Pasti, jangankan hujan uang. Hujan lele aja rebutan kok. Karya iso ay. Oh iya loh, hujan lele aja rebutan. Apalagi hujan uang, semuanya rebutan. Wih, langsung berebut. Tidak ada yang mengurus ini uang dari mana? Gak ada. Mau mana uang? Ayo, kita ambilin, semuanya berebut. Iya, langsung semuanya itu rebutan sampai sikut-sikutan. Nah, tanpa mencari tahu ini uang siapa yang jatuh, ini kenapa bertebaran, tidak pernah melihat dari mana asalnya ini. Suatu ketika, ya kan susah nih cerita ya. Suatu ketika, itu kan hujan uang tuh hari Sabtu. Hari Sabtu hujan uang. Terus hari Minggu. Hari Minggu apa? Hari Minggu ternyata hujan batu. Waduh, hujan batu? Iya. Gede-gede nggak, San? Ya lumayan kali ya. Kalau hujan uang kan cuman bunyinya uang kertas itu. Iya, uang kertas. Nah, kalau hujan batu, kelotak. Aduh, sakit. Kelotak. Aduh, sakit. Siapa sih ini yang jatuhin batu? Nah, iya kan? Kenapa? Begitu hujan batu, langsung dangak. Oh iya. Betul juga ya. Begitu hujan batu, aduh, siapa sih ini yang lempar batu? Ah, iya bener juga, San. Iya kan? Waktu hujan uang, Kak delok, siapa sih ngelempar uang? Iya, mumpung ada nih, ayo disikat. Betul. Itu karakter manusia. Kalau dapat karunia, wah, wes lali, wes. Angel, wes. Angel. Eyangku itu sih ngomong. Eyangnya Susan. Siapa, San? Itu. Cak, tas. Cak siapa? Cak Basman. Oh iya, waduh, itu kayaknya wong Gresik itu, San. Cak Basman dulu pernah almarhum ya, beliau pernah siaran bareng dulu waktu zaman kita masih di radio ya, San ya. Iya. Kalau hujan uang, wes angel, kita nggak inget, nggak lihat atas siapa yang melempar ya, iya kan? Padahal pelakunya sama. Pelakunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melempar uang itu adalah Ar-Razzaq, Allah, Maha Pemberi Rizki. Iya ya.
ketika batu yang dilempar, baru sopo iki sing lempar. Nah, baru mencari siapa pelakunya. Ternyata pelakunya sama loh, yang melempar uang sama yang melempar batu, yang melemparkan karunia dan yang melemparkan musibah. Tidak ya Pak. Nah, kita belajar dari Pak Ridho ya. Jadi apapun kondisinya, ayah bunda tetaplah ingat kepada Allah. Iya ya Kak Ria ya. Tapi padahal aku rajin sholat loh. Aku kok masih ada ujian aja. Maksudnya emang sholat itu supaya tahan ujian? Maksudnya supaya nggak mempan ujian gitu ya? Bukan gitu. Iyalah. Banyak sih yang merasa, aduh padahal aku iki wes menjaga protokol kesehatan. Kita ini sudah banyak beribadah, kita ini banyak beramal. Siapa bilang bahwa sholat, amal, ibadah semuanya itu untuk supaya kita tidak diuji? Bukan. Iya ya, ya tetap sakit ya. Nah, iya tetap sakit juga. Sholat, ibadah, semuanya itu tujuannya untuk mendekatkan diri sama Allah. Supaya masuk surga. Bukan juga supaya masuk surga. Ya alhamdulillah, kalau masuk surga ya adik-adik ya, wah itu surga itu banyak kita dengar, kita membayangkan seperti apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, ya kan? Padahal kita sekarang ini pun juga sedang berada di surga, kalau jiwanya jiwa yang tenang. Iya ya. Kalau kita ini bisa memahami keberadaan ini tidak lain dan tidak bukan semuanya dari Allah, berarti kan ya surga itu sudah ada, sudah bisa kita rasakan sekarang. Loh, katanya kan nanti tunggu mati semuanya. Ya, tapi masa surga belum ada? Ya sudahlah, surga neraka sudah ada, sudah kita rasakan. Yang kita rasakan berat, yang kita rasakan masalah, itu udah rasa-rasa neraka. Tapi kalau yang kita rasakan senang, tenang, bahagia dalam segala keadaan, yaitu surga ada dalam jiwa kita. Sekarang Kak Ria mau nanya nih sama Akila, sama Kevin, sama siapa? Idlan, sama Aiko, sama Zaid, sama Nadine, sama Nisha, sama siapa lagi Sam? Kamu dong yang baca. Sama Arsita, sama Nisha, sama Neva. Ayo, mana nih wajahnya kok pada hilang? Tadi ada loh wajahnya. Kak Ria mau nanya, kalau sekarang Kak Ria sebutkan mawar, bunga mawar, nah kira-kira yang langsung terlintas dalam pikiran kita apa? Apanya mawar? Ya itu kelopaknya Kak Ria. Kelopaknya kata Susan. Apanya Bunda? Harumnya? Durinya? Apanya? Sebetulnya semua unsur ada dalam mawar. Ada duri, ada keharuman, ada keindahan, ada merah warnanya gitu. Orang-orang yang sedih, yang susah, itu fokus pada durinya. Keberadaan yang sama loh ini berarti ya, mawar yang sama. Tapi ada orang yang bisa menikmati harumnya. Ada yang menikmati kelopaknya, merahnya itu loh. Jadi pandangan yang indah mawar, ada penciuman yang harum mawar. Tapi ada yang hanya fokus pada durinya. Iya kan? Iya memang ada kok duri itu. Tapi kalau kita fokus pada keharumannya, ingat duri nggak? Iya, lali Kak Ria. Lali. Kalau sudah fokus pada kelopaknya yang merah, wih bagusnya. Ingat duri nggak? Gak masalah. Gak masalah. Kalau kita mendapatkan setangkai mawar, apa kita bisa, saya nggak mau durinya deh. Tolong ambil durinya. Mau kayak gitu? Kan enggak. Semuanya berpasangan seperti siang dan malam. Seperti perempuan dan laki-laki, seperti terang dan gelap, seperti hujan dan panas, ya kan?
Semua berpasangan, seperti langit dan bumi, semuanya berpasangan. Seperti itu juga kehidupan. Jadi sebetulnya apapun yang kita hadapi, pandemi ini itu juga untuk keseimbangan jiwa kita, menyeimbangkan jiwa kita. Memang Allah sedang membetulkan jiwa-jiwa kok, kalau mau dibetulin. Ya iya malah Arya. Saya mau bilang nih, kalau misalnya kita sedih dengan pandemi ini, ya kan? Jangan hitung apa yang sudah hilang. Kebersamaan mungkin hilang, tidak seperti dulu. Atau mungkin ada keluarga kita yang sudah dipanggil. Atau rezeki dalam arti mungkin mata pencaharian. Atau itu pekerjaan yang hilang. Jangan fokus pada kehilangannya, tapi fokus pada apa yang tersisa. Ya kan? Masih banyak ternyata. Iya kan? Iya ya. Masih bisa nih menikmati di rumah keharuman, bisa membaca buku, ya kan? Bisa juga menikmati di minum di mug kesayangan. Keluarin deh Bu, semuanya yang bagus-bagus keluarin, pakai aja. Kita nggak tahu kita mau bisa menikmati sampai kapan ya. Kita umur juga nggak ada yang tahu. Pakai aja, nikmati. Pakai baju bagus di rumah. Sekali-sekali nggak apa-apa pakai rumah untuk suami, untuk anak-anak, biar mereka nggak cuman bau keringat kita aja. Pakai. Kita punya keramik, dipajang di sudut-sudut yang kita suka, ya, di sudut ruangan, sudut-sudut baca, perumahan kita. Kalau memang kita tinggal di perumahan, perumahannya sama semuanya nggak? Podo, Arya. Podo, dari ujung rumah sana sampai ukurannya podo, tipenya podo. Tapi ada rumah yang nyaman, ada rumah yang tidak nyaman. Kuncinya apa? Kuncinya ada di tukang kunci. Kuncinya ada di diri kita sendiri. Kita mau menata rumah kita senyaman mungkin, hati kita senyaman mungkin. Tidak ada yang bertanggung jawab dengan kebahagiaan kita selain diri kita. Bukan anak kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan pembantu kita, bukan tetangga kita, bukan mertua kita. Alah, bukan Susan juga. Kebahagiaan itu murni tanggung jawab kita. Kita tidak bisa menuntut pada yang lain, ya. Para guru di Mugres, ya, mereka semuanya mengajarkan tentang itu, bagaimana menginspirasi supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang bisa selalu bersyukur, sabar, ya kan? Sabar itu sebetulnya itu sabar itu gak enak. Nah, sebetulnya itu gak enak. Itu masih latihan awal, sabar. Ya kan? Lama-lama kalau terlatih dengan kesabaran, jadi ikhlas. Ikhlas ya? Jadi ikhlas. Sampai pada titik keridoan. Jadi sabar itu belum ridho. Kalau sudah ridho itu udah nggak ada upaya. Sabar kan masih berupaya. Aku iki wis sabar no lo. Aku iki kurang sabar opo. Itu berarti belum sabar. Jadi kesabaran itu masih effort banget, upaya banget. Iya ya. Nah, kalau Allah sudah karuniakan keridoan, itu baru ya, itu wilayah Allah. Wilayah kita adalah upaya. Sabar. Sampai dodo mentoi. Sampai dodo mentoi rasanya. Gitu Ayah Bunda, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, lebih baik daripada kita. Iya ya. Jadi kita bagaimana sebisa-bisanya menikmati dalam segala suasana, dalam segala keadaan. Mau pandemi ya. Ya, memang harus begitu, ya kan? Semuanya memang berubah, berputar. Tapi kita yang siap adalah yang siap dengan perubahan. Jadi, mudah-mudahan ayah bunda semuanya bisa mensyukuri apa yang sudah Allah karuniakan. Kak Ria, aku mau cerita tentang Rasulullah itu dong. Oh iya, ayah bunda, adik-adik pernah dengar Rasulullah menangis nggak? Pernah nggak? Coba dibuka videonya. Kak Ria pengen tahu wajah-wajahnya.
pernah dengar cerita tentang Rasulullah menangis nggak? Loh, kok bisa sih Rasulullah menangis? Ya bisa lah. Pernah nggak? Nah, Rasulullah tuh pernah menangis. Tahu nggak menangisnya karena apa? Karena apa, Kak Ria? Nah, dia menangis karena ada seorang ibu yang sedang memasak di tungku api yang besar. Jadi tungku api, bukan kompor. Oh, Batu, kayu bakar yang apa namanya besar. Dia sedang masak. Kemudian Rasulullah lewat. Si ibu itu kemudian menyapa Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya? Oh silakan, mau bertanya apa ibu? Saya pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah mengatakan bahwa kasih sayang Allah itu kepada hambanya itu katanya lebih besar ya daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Oh iya betul. Oh gitu Kak Ria. Iyalah, kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Betul ya Rasulullah. Betul Bu. Ya Rasul, saya ingin bertanya, kalau memang begitu, apakah mungkin seorang ibu melemparkan anaknya ke tungku api ini? Rasulullah mendengar perkataan ibu itu menangis. Rasulullah menangis karena perumpamaan ibu itu luar biasa. Ibu itu mengatakan, kalau memang ada surga neraka, seperti yang kita tahu, apakah mungkin seorang ibu melemparkan anaknya ke dalam bara api dalam tungku masakannya dia itu? Ibu aja tidak mungkin seperti itu. Apalagi Allah yang kasih sayangnya lebih daripada kasih sayang ibu pada anaknya. Ayah bunda percaya itu? Bahwa kasih sayangnya mendahului murkanya. San? Ya, Kak Ria jadi ingat tentang kisah yang lain lagi yang ingin berdoa mengatakan, ya Allah, hamba mohon keadilan-Mu. Benar. Janganlah berdoa meminta keadilan Allah. Tapi berdoalah untuk meminta karunia Allah. Kalau keadilan Allah yang diturunkan dan diberlakukan, kita tidak ada yang bisa terbebas dari siksa, dari hukuman. Karena memang kelakuan kita, perilaku kita, akhlak kita masih seperti apa. Jadi mohonlah karunia Allah. Jangan meminta keadilan Allah pada hidup kita. Kita sendiri tidak bisa berbuat adil. Kita menuntut keadilan. Kalau memang keadilan itu benar-benar ditegakkan, Masya Allah. Kak Ria, endingnya kok gini sih? Endingnya begini. Ayah bunda, mohon maaf atas segala salah. Adik-adik juga, terima kasih sudah bisa gabung di sini bersama-sama, ketemu bersama. Walaupun Kak Ria nih jadi kehilangan wajah-wajahnya nih. Ayo, Bu Meta. Bagaimana Bu Meta? Bu Meta. Ya, halo, iya. Saya kelebihan waktu nggak nih? Iya, Kak Ria. Nah, terima dari apa yang kasih saya ceritakan tadi mudah-mudahan bermanfaat karena saya juga belajar dari apa yang saya katakan. Iya, terima kasih Kak Ria dan Susan atas apa ya nasihatnya ya tadi. Kita harus ridho ya, Susan ya. Iya, betul. Sehingga kita nanti bisa bersyukur dan selalu bahagia walaupun di tengah pandemi ini. Kak Ria. Dengan cara yang sederhana, Bu Meta, bahagia dengan cara yang sederhana. Minum di mug yang bagus. Iya. Pakai cincin, pakai parfum, masak-masakan baru. Iya. Baca di sudut ruangan. Meskipun baca resep masakan, nggak apa-apa. Iya, Kak Ria. Di SD Mugres ini ada yang mau kenalan loh Kak Ria sama Susan. Ayo, ngobrol ya. Susan. Namanya ya? Mimi. Mimi, namanya Mimi. Mana Mimi? Mana Mimi? Iya, Mimi, sini dong. Nah, ini loh Kak Ria, Miminya. Mana Mimi? Ayo Mimi, mana Mimi?
Mana pengen lihat wajahnya Mimi? Karya pengen lihat wajahnya Mimi. Yang mana Mimi? Iya. Halo Mimi. Assalamualaikum. Halo Susan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Hai. Assalamualaikum. Mau tanya apa? Mimi mau tanya apa? Susan, apa sekolahmu kan? Oh, itu dia Mimi. Aduh. Halo. Hai, Mimi. Mimi, kamu lihat sini dong, Mimi. Ya, aku lihat kamu. Nah, gitu dong. Iya. Apa kabar kamu? Sehat? Iya, aku sehat. Aku sehat. Semoga kamu juga ya. Kamu sudah divaksin belum? Aku belum. Kan udah waktu Kamu itu. apa? Itu vaksin yang pertama kali lahir dulu apa? Bukan vaksin corona, bukan. Oh iya. Kalau anak-anak, Oh. vaksinnya beda. Kalau vaksin COVID sudah Mimi? Aku belum. Iya, kita nggak dapat soalnya. Kita nggak boleh. Soalnya kita masih kecil. Iya, masih kecil soalnya. Wis gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak usah divaksin ya. Polio dulu aja. Vaksin polio aja dulu biar bisa jalan Mimi sama Susan. Iya. Wah, senang sekali. Mimi ketemu sama Susan. Susan, kalau gede mau jadi apa? Aku nggak gede. Waduh. Angel, San, Angel. Kostum aku. Kalau bisa nanti dari bisa ditayangkan nggak sih lagunya Susan? Kenapa? Dari lagunya Susan? Lagu Susan. Nah. Mungkin endingnya bisa ditayangkan ya, hostnya ya. Bisa kan di YouTube ya? Susan nyanyi lagi. Oke, Bu Meta. Ya. Oke. Terima kasih Susan dan Kak Ria. Kita bisa ketemu kali ini di acara Parenting Education di SD Mugres. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali ya. Amin. Ya, dan semoga kita semua sehat selalu. Amin. Ya, setelah ini Kak Ria dan Susan ada kuis dari Bu Yanti, Mimi, dan Bu Eka untuk teman-teman semua. Nah, akhirul kalam kita ucapkan Assalamualaikum yuk Sobat Mugres ke Kak Ria dan Susan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai ketemu ya, Sam. I love you. Love you. Iya, terima kasih Bu Meta. Kita salam dulu ya Bu Eka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ketemu sama Susan dan Agnes. Waduh, Susan dan Agnes. Mimi senang? Aku juga senang. Tadi bisa kenalan sama Susan. Iya. Nah, sekarang teman-teman dan sahabat Mugres semuanya, ada kuis buat kalian. Iya, Gimana, Bu Meta? betul. Bu Eka, salam guru ya. Iya. Kuisnya, Mimi pengen dapat hadiah nggak? Dapat hadiah, nanti yang menjawab
dapat hadiahnya? Iya, Sobat Grace. Yang jawab nanti dapat hadiah. Silahkan Kak Eri, jelaskan gimana peraturan jawabnya. Nanti akan pakai dijawab di chat ya teman-teman ya, sahabat Mugres. Nanti kalau kuis yang sudah disampaikan sama Bu Eka, teman-teman bisa langsung menjawabnya lewat chat. Nanti sama Pak Rija akan dilihat siapa yang dulu jawab ya. Bisa teman-teman, bisa sahabat Mugres. Oke, semuanya siap-siap ya. Yang memperhatikan karya Ernest sama Susan pasti bisa. Yeay, coba Bu Eka. Saya bacakan ya pertanyaan kuisnya. Tadi Kak Ria kan sudah bilang, sudah menyampaikan sama Susan bahwa kita di dunia sudah merasakan surga dan neraka. Pertanyaannya, apa sih surga dan neraka yang kita rasakan di dunia? Yuk, buruan. Mulai dari sekarang. Yeay. Maksudnya rasa-rasa surga dan rasa-rasa neraka ya? Iya, betul. Ya, oke teman-teman. Ayo dijawab. Ayo teman-teman. Dan dijawab cepat. Nanti kamu sama Mimi loh. Iya. Nah, teman-teman, hari ini hebat semuanya ya. Tadi sudah mendengarkan banyak hal dari Kak Ria Ernest. Sambil menjawab, tetap semangat di masa pandemi ini dan jangan lupa selalu bersyukur ya Bu Eka ya. Bersyukur, sabar, dan tetap bahagia. Yeay. Oke. Yuk, buruan. Sudah? Pertanyaan pertama baik. Sekarang pertanyaan yang kedua. Waduh. Pertanyaannya banyak ya. Pertanyaannya banyak. Pertanyaan yang kedua. Masih ingat kisahnya Pak Rido? Tentang iya. Apa ya? Tadi Pak Rido bilangnya apa? Saya nggak tahu. Ini titik-titik atau titik-titik. Iya, tadi Pak Rida mengalami banyak hal ya, tentang kuda, tentang anaknya yang jatuh, iya benar, dan sebagainya. Tapi Pak Rida ketika ditanya, ini apa Pak Rida? Pak Rida menjawab, semuanya sama. Apa ya jawabannya teman-teman, sahabat Mugres? Boleh di chat ya. Cepetan, ada hadiahnya. Ayo. Mimi tahu nggak Mimi jawabannya Mimi? Mimi tahu dari Bu Eka kan tadi mendengarkan. Oh, pinter banget ya Mimi. Iya. Ayo buruan teman-teman, sobat Mugres. Oke, sudah masuk belum ya? Sudah masuk ya jawabannya. Oke. Kuis yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Tadi apa ya Kak? Tadi Bu Karya Ernest menjelaskan tentang mawar teman-teman, bahwa semua yang ada kita rasakan itu ada di mawar. Coba teman-teman bisa menjelaskan mawar itu mewakili perasaan apa saja dan apa yang kita konsentrasi ya. Mungkin saya perjelas sedikit. Perjelas sama Eka. Tadi kata Kak Ria, hidup kita itu seperti mawar. Yang kita rasakan ada di mawar. Apa saja sih yang kita lihat di mawar? Ada apa, dan ada apa. Tadi kan disebutkan 3. Oh iya. Dan itu mewakili rasa apa? Iya, betul. Ya, silakan diketik lagi mulai dari sekarang. Ayo. Jawabannya. Tadi yang mendengarkan karya Ernest dengan seksama pasti bisa. Pasti hebat jawabnya. Hadiahnya apa ya Bu Eka? Wah, ini surprise Kak. Subscribe ya? Subscribe apa surprise ya? Surprise, hadiahnya surprise. Mimi tahu? Aku yang nggak tahu Kak Emi. Nggak tahu, Mimi juga nggak tahu. Rahasia teman-teman. Mungkin dapat kunci tadi Kak.
Dapat kuncinya aja. Kuncinya aja. Iya. Kunci mobil, kunci rumah. Ya. Ayo, buruan, Sobat Mugres. Semuanya anak hebat, boleh dibantu sama mama papanya ya. Siapa tahu dapat hadiah. Silakan ayah, bunda, putra-putrinya didampingi, dibantu, atau mungkin ayah bunda yang bersemangat menjawab. Iya, boleh. Boleh. Karena ini adalah untuk ayah bunda, anak-anak. Betul. Iya. Oke. Sudah masuk belum ya? Apa ya kira-kira jawabannya? Nah, Bu Eka. Iya. Mana ini? Masih ada lagi apa cukup 3? Oh iya, jadi pertanyaannya digas aja ya, Bu Eka? Iya, betul. Oh iya, nanti pengumumannya di mana, Bu Eka? Pengumumannya akan disampaikan nanti malam di Facebooknya SD Mugres. Wah, asik. Jadi stay tune nanti malam di Facebooknya SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Yeay, alhamdulillah. Sobat Mugres, jangan lupa ya nanti malam ya. Siapa yang dapat keberuntungan ya, asik. Senang pasti ya semuanya dapat hadiah. Oke. Ini senang? Mbaknya juga senang. Semuanya senang ya. Oke, Sobat Mugres, sampai di sini ya kuis kita kali ini. Kita salam dulu ya, Bu Eka. Oke. Bareng ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Alda. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Ya, alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Digasmen BCM Gresik, SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Iqwam SD Mugres, sponsor yang sudah mendukung acara ini, yaitu Otak-Otak Bandeng Maca, Alif Ayam Geprek, Dapur Almina, Giska, Koko, dan Candy, My Love Shop, Komite, Komik, Edukasi, Farmasi Kesehatan, dan kru Miren Gresik. Dan terima kasih juga kepada ayah bunda yang telah mendampingi Ananda dalam acara parenting edukasi pada pagi hari ini. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Alda. Saya Burut. Pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.